Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 47, berdaulat tak terkalahkan sepanjang masa. Tidak memiliki jiwa bela diri tingkat 9. Huang Xiaolong mendengarkan kesalahpahaman Marsekal Haotian, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, Huang Xiaolong berkata, sebenarnya, bukan karena jiwa bela diri saya tidak mencapai tingkat 9. Saya khawatir jiwa bela diri saya akan terekspos. Haotian dan Fei Hou saling berpandangan, sang penguasa khawatir tentang masalah yang mungkin timbul jika semangat bela dirinya terungkap. Secara umum, bahkan jika ia memiliki semangat bela diri tingkat 10, ia tidak perlu khawatir tentang masalah ini, bukan? Sementara Haotian dan Fei Hou masih bingung, tiba-tiba cahaya terang bersinar dari tubuh Huang Xiaolong dan kemudian, dua naga kecil, satu hitam dan satu biru melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Dua aura menindas yang membuat jantung berdebar menyebar dari mereka dan aura yang dapat menyapu dunia terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. Keduanya tercengang saat menatap roh-roh bela diri yang melayang di belakang Huang Xiaolong. Tubuh mereka gemetar, tidak berani mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Roh bela diri kembar, kembar. Teriak Fei Hou dengan suara gemetar. Semangat bela diri Sovereign ternyata adalah semangat bela diri kembar yang legendaris. Seekor naga. Naga kembar. Jiwa bela diri kembar yang sangat berbakat. Marsekal Haotian gemetar karena kegembiraan, lidahnya tercekat dan dia mulai bergumam tidak jelas. Ya ampun, dua jiwa bela diri kembar yang hebat. Ini sebenarnya adalah roh bela diri Sovereign. Baik Haotian maupun Fei Hou menjadi begitu gembira hingga mereka merasa pingsan. Tanpa peringatan, keduanya melompat dari tempat duduk dan bersujud di hadapan Huang Xiaolong. Berdaulat dan tak terkalahkan. Berdaulat dan tak terkalahkan. Mereka memuji kata-kata itu setiap kali mereka menundukkan kepala dalam sujud, ketenangan dan ketidakpedulian mereka yang biasa hilang dalam kegembiraan mereka. Huang Xiaolong tercengang melihat Marshal Haotian dan Fei Hou berulang kali membungkuk sambil meneriakkan slogan-slogan. Tanpa berkata apa-apa, dia tertawa getir dalam hatinya. Mereka berdua adalah roh bela diri kembar yang sangat berbakat, apakah kalian berdua perlu begitu bersemangat? Ah! Kalian berdua, berdirilah, kata Huang Xiaolong akhirnya. Namun, baik Haotian maupun Fei Hou tidak berdiri. Marsekal Haotian berseri-seri karena kegembiraan, air mata mengalir di matanya saat dia berkata, yang berdaulat, semangat bela diri yang luar biasa, ini adalah berkah dari surga untuk gerbang Asura kita, ah. Gerbang Asura kita pasti akan bangkit kembali, membangun kembali kejayaan kita di masa lalu. Jiwa bela diri kembar yang luar biasa. Sungguh bakat yang langka, belum lagi kekaisaran Duan Ren atau bahkan seluruh benua angin salju, tidak ada satupun yang memilikinya karena jumlah mereka sangat sedikit. Kekaisaran Duan Ren dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, namun hingga saat ini, belum ada satupun roh bela diri kembar yang muncul dalam sejarahnya. Fei Hou tidak terkecuali, mengoceh tidak masuk akal pada dirinya sendiri. Butuh waktu 10 menit bagi kegembiraan mereka untuk mereda sedikit sebelum mereka berdua bersedia berdiri, tetapi mereka masih belum sepenuhnya tenang. Masalah tentang jiwa bela diriku tidak boleh bocor keluar. Huang Xiaolong mengingatkan ketika Haotian dan Fei Hou berdiri. Yang mulia, tenanglah. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang semangat bela diri yang mulia. Fei Hou dan Haotian sekali lagi berlutut untuk bersumpah. Huang Xiaolong mengangguk, dia mengungkapkan rahasia ini karena dia mempercayai mereka mengingat Fei Hou dan Haotian benar-benar setia pada gerbang Asura. Huang Xiaolong menyuruh mereka berdiri dan bertanya, bisakah kalian memberitahuku tingkatan jiwa bela diri kembarku? Haotian dan Fei Hou tercengang dan saling berpandangan, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Beberapa waktu berlalu sebelum Haotian akhirnya membuka mulutnya, berkata dengan serius, secara umum, roh bela diri naga hitam dinilai 10. Namun, dari apa yang bisa kulihat, naga hitam ini berbeda dari naga hitam biasa. Naga hitam milik penguasa seharusnya merupakan variasi dan untuk naga biru, tidak ada catatan tentangnya. Tidak ada catatan. Huang Xiaolong tercengang. Ya, yang mulia. Di benua angin salju, belum pernah ada roh bela diri naga biru muncul sebelumnya. Meskipun saya tidak dapat menentukan tingkatan naga biru yang mulia, saya dapat mengatakan bahwa naga biru jauh lebih kuat daripada naga varian hitam. Kata Haotian. Huang Xiaolong terkejut, roh bela diri naga biru tidak pernah muncul di benua angin salju. Apakah ini berarti naga birunya unik, satu-satunya? Kemudian Huang Xiaolong bertanya lebih banyak tentang roh bela diri naga hitam. Beberapa saat kemudian, Haotian dan Fei Hou pergi. Setelah mereka berdua pergi, Huang Xiaolong tetap duduk di taman sambil merenung. Meskipun ia tidak dapat menentukan tingkatan roh bela dirinya, ia dapat memastikan bahwa tingkatannya di atas tingkat 12.
Huang Xiaolong kemudian memikirkan pertempuran kota Kekaisaran Duanren, dan pertikaian internal gerbang Asura, dan pada akhirnya, Li Lu terlintas dalam benaknya. Lebih baik tidak terlalu memikirkan hal-hal ini, lebih baik berlatih lebih keras. Huang Xiaolong berdiri, dia ingin menerobos ke Ordo ke-6 sebelum mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengambil tempat tidur giok dingin, dia duduk di tempat tidur dan mulai menjalankan taktik Asura sementara naga kembar muncul di belakangnya, melahap aura spiritual dunia bawah yang muncul. Ki pertempuran meraung di meridian dan nadinya dan menghantam penghalang tingkat ke-6. Situasi terus berlanjut seperti ini seiring berjalannya waktu tanpa pemberitahuan. Kemudian, entah dari mana, sebuah retakan menyerupai suara kulit telur pecah yang hanya bisa didengar oleh Huang Xiaolong memecah kesunyian. Kegembiraan tampak jelas di mata Huang Xiaolong. Terobosan Orde ke-6. Ki pertempuran mengalir ke meridian yang lebih luas dalam gelombang melalui tubuh, membanjirinya dengan ki pertempuran yang lebih tebal. Malam telah berlalu. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, melakukan pemanasan ringan, dan menuju ke taman. Telapak tangannya tiba-tiba membentur tiang besi, dan lekukan 1 inci dengan telapak tangannya muncul di tiang besi itu, membuatnya bergetar tanpa henti. Setelah maju ke tingkat ke-6, ki pertempuran Huang Xiaolong sekarang setara dengan selusin batu, dan kekuatan masing-masing telapak tangan mencapai 2000 jin. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menyadari bahwa ketika telapak tangannya menyerang, daya ledak ototnya lebih tinggi dari sebelumnya dan jauh lebih kencang. Untuk menguji kekuatan dan ketangguhannya setelah naik ke tingkat ke-6, Huang Xiaolong melompat, bilah pedang kembar muncul di tangan Huang Xiaolong, dan dia mengayunkannya ke bawah. Segudang sinar pedang berubah menjadi badai hujan yang dahsyat mendominasi halaman, angin bersiul sekeras guntur. Kendati demikian, hal anehnya adalah meskipun seluruh halaman berada di area badai, rumput dan bunga tidak terpengaruh, membuat orang berpikir bahwa serangan itu tidak memengaruhi tanah. Setelah serangan pertama, Huang Xiaolong melancarkan serangan kedua, kali ini, ribuan cahaya pedang berubah menjadi gerimis dan setiap tetesnya berukuran seperti lalat kecil. Tanpa benar-benar fokus, sulit untuk mendengar suaranya. Latihan yang dilakukannya selama beberapa bulan terakhir ini telah meningkatkan pemahamannya dan membuat pemahamannya terhadap Thirst of Asura menjadi lebih meningkat lagi. Dia mengulangi rutinitas ini dan 2 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir ini, Huang Xiaolong tidak pernah meninggalkan halaman. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berlatih taktik Asura, kitab suci metamorfosa tubuh, dan air mata Asura. Pada hari ketiga, Marsekal Haotian datang menemui Huang Xiaolong dengan surat rekomendasi untuk Akademi Bintang Kosmik. Dia tinggal sebentar, menyoroti hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Huang Xiaolong dan kemudian mengatur pengawal yang sama untuk mengikuti Huang Xiaolong dan Fei Hou ke Akademi Bintang Kosmik untuk pendaftaran. Cosmic Star Academy terletak di sebelah utara pusat kota kerajaan, tidak terlalu jauh dari rumah Marsekal. 1 jam kemudian, kelompok yang beranggotakan 4 orang itu tiba di gerbang besar Cosmic Star Academy. Yang membuat Huang Xiaolong tertekan adalah saat dia tiba, dia bertemu dengan kelompok Li Lu yang ada di sana untuk alasan yang sama. Xiaolong. Seru Li Lu saat melihat Huang Xiaolong di gerbang, dan seperti yang dilakukannya kemarin, dia berlari ke pelukannya.